Ya, saya kasih saran Bapak Ibu sekalian, ya komelo ki mengaji patam Quran, ia itu Quran pakai yang ada terjemahannya Pak, tafsirnya. Ibaca si ayat, ibaca si walina artinya. Itu kita memahami. Jangan kita mengatakan bahwa Ahlul Quran itu mereka adalah seorang hafiz, penghafal, tidak. Di dalam agama kita, namo pat kepala Quran itawe. Namo seorang hafiz bergelar seorang hafizah, nah apa kalau juz, tapi pengamalan daripada Al-Quran tidak dilaksanakan, belum bisa dikatakan Al-Quran. Belum Pak. Contoh Pak, contoh. Maka dari ayatnya hafizu ala sholawati, jagai sumpajan 5 waktumu. Jagai mana yang sumpajan 5 waktumu, jagai. Wassalatil wusta, terutama salat wajib wusta. Kayak yasa wusta, pertengahan. Kayak yasa pertengahan salat wajib. Ulama bersepakat maka yasannya salat wusta adalah salat asar. Diapit oleh subuh duhur, maghrib isya, tangai asara. Magai na wusta, jaga sumpah wustamu, magai waktu rep-repangan na tawi. Petuah bugis, cahaya iman di hati. Setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pada malam yang ke-11 di dalam bulan suci Ramadan ini kita masih sempat diberikan kesehatan, kesempatan serta iman sehingga kita bisa hadir bersama dalam melaksanakan satu kewajiban yang baru saja kita tunaikan bersama, yakni salat Isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan salat sunat tarawih secara berjamaah pula. Salawat salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sengaja diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, pemasih sinin alam. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini ada satu gelar yang seharusnya kita kejar Bapak Ibu sekalian. Satu gelar ini bukan gelar kebangsawanan, bukan gelar haji, bukan gelar ustaz, bukan gelar pejabat, tapi satu gelar yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Ahlul Quran. Dan tema ini merupakan satu judul yang telah disodorkan oleh panitia Amalia Ramadan Masjid Rahmah di malam yang ke-11 ini, tentang Ahlul Quran. Ahlul Quran ini merupakan satu gelar yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Kedudukannya, posisinya sangat strategis di mata Allah. Hal ini dibuktikan dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa betapa tingginya posisi Ahlul Quran itu sehingga beliau mengatakan bahwa Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah. Ahlul Quran itu adalah kerabat Allah dari kalangan umat manusia. Maka Nabi ta inna lillahi ahlina minan nas.
bahwa sesungguhnya Allah memiliki kerabat di kalangan umat manusia, Pak. Jadi itu pun Allah Ta'ala tu angkat tu keluargana okko kalangan rupa tawe, dan tidak menutup kemungkinan maka angka kejamaah Masjid Rahmah yang merupakan keluarga Allah itu merasa kita beruntung, Pak. Maka dia minta itu Al-Quran keluarganya Allah. Kemudian para sahabat heran dan bertanya, qalu ya Rasulullah manhum, ya Rasulullah, siapa mereka keluarga Allah, siapa mereka itu? Kemudian mapebali Nabi tamakada qala hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatu. Mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah, mereka adalah orang-orang terkhusus yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan masih banyak hadis-hadis penopang bahwa posisi ahlul Quran di mata Allah sangatlah tinggi derajatnya Bapak Ibu sekalian. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu kepada 4 orang. Satu diantaranya ahlul Quran, ta'lil Quran, orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Luar biasa, Pak. Apalagi kalau kita berbicara surimul bihati, Pak. Yuhtabil Quran yaumal qiyamah, yaitu matu di hari kiamat akan dibangkitkan Al-Quran, dibangkitkan para ahli-ahli Al-Quran. Siapa mereka? Alladzina kanu ya'maluna bihi, orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kemudian mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah ahlul Quran yang sejati Bapak Ibu sekalian. Tuhan muslimin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tahu, Pak. Sekarang kita tahu mau mengetahui apakah ahlul Quran itu. Bagaimana kebentuk ahlul Quran itu, Pak? Dijelaskan oleh ulama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa ahlul Quran itu adalah mereka yang membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami isi makna Al-Quran, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ahlul Quran. Timbul pertanyaan, maka nih Pak Ustaz, angka adik-adik kita yang penghafal Al-Quran, apakah bisa dikatakan ahlul Quran? Kita lihat dulu, Pak, bagaimana cara dia mengaplikasikan Al-Quran. Kalau hanya sebatas membaca, menghafal, belum mengamalkan, belum bisa dikatakan ahlul Quran. Mohon maaf, Pak Bu. Biasa kita mengaji, Pak, mengaji kimat patam maki Quran bulan Ramadan, misalnya ya hari ke-11 10 di sini besok. Kalau hanya cara kita hanya sekedar membaca saja, Pak, tanpa mengetahui maknanya, bukan ahlul Quran, Pak. Ahlul Quran itu mengetahui makna. Iya nanti ya, saya kasih saran Bapak Ibu sekalian, ya komelo ki mengaji patam Quran, yaitu Quran yang pakai yang ada terjemahannya, Pak, tafsirnya. Ibaca si ayat, ibaca si walina artinya. Itu kita memahami. Jangan kita mengatakan bahwa ahlul Quran itu mereka adalah seorang hafiz, penghafal, tidak. Di dalam agama kita, namo pat kepala Quran itawe. Namo seorang hafiz bergelar seorang hafizah, nah apa kalau juz, tapi pengamalan daripada Al-Quran tidak dilaksanakan, belum bisa dikatakan Al-Quran. Belum, Pak. Contoh, Pak, contoh. Maka dari ayatnya hafizu ala sholawati, jagai sumpajal 5 waktumu. Jagai mana yang sumpajal 5 waktumu, jagai. Wassalatil wusta, terutama salat wajib wusta. Kayak yasa wusta, pertengahan. Kayak yasa pertengahan salat wajib. Ulama bersepakat maka yasannya salat wusta adalah salat asar. Diapit oleh subuh duhur, maghrib isya, tangai asara. Magai na wusta, jaga sumpah wustamu, magai waktu rep-repangan na tawe. Bahaya, jaga di situ, Pak. Kalau ada yang menghafal mati ayat ini, hafizu ala sholawati was sholatil wusta, tapi pengamalannya di lapangan, waktu asrai, loi mapolli, loi jogging, nalaba supaya serai, belum termasuk ahlul Quran, Bapak Ibu sekalian.
Namun apalah? Ada yang mengatakan bahwa ada orang yang menghafal mati ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila diserukan untuk kamu melaksanakan sholat Jumat, selain jorok balut-balutmu, tinggalkan jual beli untuk mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Majumai tawe, mendre di pakatobae tabe pa, macawe pasae. Mendre di pakatobae, angka moyo ko balut-balutna, mage din salai ustaz mega pangalli. Namun apa ayat tapi tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baru bisa dikatakan ahlul Quran. Begitu hebatnya posisi ahlul Quran, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga sebaliknya, Pak. Ada tiga peraturan, jangan kita pesimis. Anjustasia, DJ wa apalai Qurannya. Selama kita tidak menghafal Al-Quran, tapi kita tahu maknanya, mentadabburi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dikatakan ahlul Quran. Dewa apalaya iya, Pak. Tapi wiseng, maka dia nak kata ya ahlul Quran. Bukan kesimpulan Pak karya apa ya, tidak. Walaupun mereka tidak menghafal ayat huruf per huruf, tidak, tapi pengamalan Al-Quran. Siapa ahlul Quran sejati? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya rahmat kita, Pak. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Maka dia sahabat, ya Aisyah, bagaimana bentuk akhlak Rasulullah? Agan apa belainya Aisyah, Pak? Maka kami itu kumelo kumite nabita hulukuhul Quran. Itabawa ni Qurannya. Itu nabita tu. Ya kumelo kumite akhlakna nabita hulukuhul Quran. Lihat Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran, najama nabita. Apa yang disuruh tinggalkan, dia najama nabita. Itu Pak, hulukuhul Quran. Ini pesan kana laksanakan perintah. Kita menjadi ahlul Quran, Bapak sekalian. Sekarang timbul pertanyaan. Bagus sekali itu ahlul Quran, Ustaz. Tempo carana kemeli mencari ahlul Quran. Satu, ada 6 kiatnya, Pak. Tinggal rabau nih ayat tak catai. Yang pertama, kalau kita mau menjadi ahlul Quran sejati, yang pertama harus kita laksanakan adalah niat yang tulus dan ikhlas. Kemeli guru Quran. Niat ibadah. Uniakan puang, melkamat tadabbur Al-Quran. Saya mau mempelajari Al-Quran dengan maknanya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari lillahi ta'ala, karena Allah semata. Dengan niat lain. Dengan niat lain, Pak. Itu Al-Quran. Contoh, Pak, contoh saja. Kalau ada orang yang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran karena ingin dipuji, melo mencaji imam, bagus suaranya, timbul pujian, merasa tersanjung, bukan dikatakan ahli Quran. Melo memang guru Quran, nasabah melo imam, melo yakka iman, ni semana tidak boleh, Pak. Lillahi ta'ala. Niatkan dengan ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menjadi ahlul Quran, istiqamah tilawah. Istiqamah tilawah. Continue terus menerus. Dia nanti tilawah maka ada lagu tahu deh. Batuanna istiqamah bertadarus membaca Quran beserta dengan mengetahui maknanya. Namun talima mi ayat so istiqamah. Itu namanya istiqamah. Karena amalan yang paling bagus kata Nabi, untuk umatku yaitu yang dikerjakan secara kontinu, secara terus menerus. Namun cek deh. Contoh, Pak, mengaji ki tasilam pamisiaso tapi aswaso dibandingkan yang kanggota baca si digeso siaso baca libur kurang asal dondoro si dijus tidak boleh, Pak. Allah menyukai namun cenda ini yang penting continue terus menerus, itu yang disukai, Pak. Masuk bak ya 5 rupiah wani angka gua langsung biru 50 sabbu tapi sisa nih lebih baik continue, Pak. Kenapa? Allah tidak melihat berapa banyak yang kita baca huruf Al-Quran, tapi Allah melihat berapa kali kita berinteraksi kepada Al-Quran. Aku sisa minamega, namun cek demi koyo makolimui. Itu, Pak. Yang kedua, tilawah. Kemudian yang ketiga, perbaiki bacaan, makhrajul huruf, tajwid.
Ini buat tapi tomat waktu yang kehadir ini membaca Quran yang belum betul tajwidnya makguru ki Pak, makguru ki belajar. Itu belajar tajwid. Itu makhrajul huruf. Nah sama kodenya riseng hurufu na Quran ni Pak, semua maka ada sin, itu sin mega turupana sin, sha, so, maka ada gati sin simaran ni, idina siratal mustaqim. Alladzi yuwaswisu fi tanya dipelajari keluarnya itu huruf Bapak Ibu sekalian. Sama magai betapa banyak umatku kata Nabi yang membaca Al-Quran tapi justru dilaknat oleh Al-Quran. Bahaya namanya. Angkat itu mengaji Pak, ditandur-tandur itu Quran nih magai salah bacana. Contoh oleh dasar Pak, dasar. Mari itu tak lama itu apa Bu Yasin ya Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Berhenti. Innaka laminal mursalin. Artinya sesungguhnya Muhammad betul adalah seorang rasul. Innaka, ka itu merujuk kepada Muhammad Nabi. Innaka laminal mursalin. Betul Muhammad adalah seorang rasul. Iya orang botai mengaji itu Yasin, tapi tidak benar panjang pendeknya contoh. Salah iya. Innaka laminal mursalin. Nah pelampe cilana padahal dia melampe artinya betul Muhammad bukan seorang rasul. Lah tidak. Mari kita sandingin. Si demi tanda baca ini berubah ya. Tanda baca yang berubah lain maknanya. Betul Muhammad seorang rasul, ipalampe kilawalana bukan seorang rasul. Itando-tando iki hubungan kita. Bahaya. Makanya belajar tajwid padi. Tapatame nata gue. Belajar tajwid cuma sekarang saya mau mengomentari Pak, tadampan nggak gue. Saya melihat situasi dan kondisi di lapangan ini pengaji miris juga kenyataannya Pak. Masih nyawa minta jadi guru pengaji, apalagi ke kampung ya guys ya. Itu ke kampung itu dia nih wajah guru pengaji Pak dia. Ibawam nih warna kasih. Biasa tuh melo infar nak tanya orang tua tanah bawa ki besok uang 10.000. Infak antara kasih kipas angin na guru tae masolan nih me mali kipas apa sih pun mana kita sepuluh kasablu iya nana ini sebulan na orang yang mana mak melalui guru ku di 10 sabun nih bawa bawa mali kipas angin kadai ada apa mana iya tuh guru itu kan redoi nasa ceri doi bah 10 sabun bah napan nanti lau untuk anakmu apa pakan redoi nasanya season na males bahasa Inggris. Wah. Males bahasa Inggris. Saga yang lain 300, 500 ribu. Tidak ada komentar. Magai, banggai na sa di ko jago bahasa Inggris anak. Banggai Pak. Ini terbalik Bapak Ibu sekalian. Nah itu Bapak Kau Sulaiman na bunga ta'ala bahasa Arab berlaku di bahasa Inggris. Mati ki lagi. Kita ditanam di alam barzah. Ada mungkar nakir. Marrab buka. Siapa Tuhan? Bahasa Arab. Dia nama kata what's your name? Hai, dia gagah. What's Arab. Kita apresiasi guru mengaji Pak tinggi ini luar biasa. Ada kesembilan warna sini di pekan itu guru itu. Ini apresiasi. Ini Pak, tapi maguru kita mengaji Pak, maguru kita tajwid, makhrajul huruf. Ada ha, kha, halompo, beda sepertinya Pak, bahaya. Apalagi ikut tatas seleme mani huruf bahaya sekali. Ini tanda baca saja. Ya, itu yang ketiga Pak. Kemudian yang keempat, tadabbur dan pahami maknanya. Ini nange masange. Iseng artina, iris seni maknana, ijamani, peko cara nange tajama kedaku dei iseng artina. Peko cara tajama. Itu yang keempat, untuk menjadi ahli Quran tahu terjemahannya. Sediakan Al-Quran terjemahan Pak. Kemudian yang kelima, amalkan isinya. Amalkan isinya. Ina intina Al-Quran nih, ina intina Al-Quran. Amalkan isinya. Agar napuada Qurannya jamai. Jamai. Nah model mau apalah Qurannya, dalam saja Bapak Ibu sekalian. Itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mendalami ini 5, ajarkan kepada orang lain. Pak Guru si tahu kita makin ini 5 Pak Guru si tahu Pak Guru mengaji Pak.
Itu bayangkan amal jariah yang kita peroleh Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah kita mau mengetuk pintu hati Bapak Ibu sekalian. Lonimai di bulan suci Ramadan ini, inilah gelar yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ahlul Quran. Bukankah kita itu di bulan Ramadan Pak memperingati ulang tahunnya kurangnya? Iya itu namanya kita mau baca Quran malangi magai ulang tahun nih kurangnya Pak 17 Ramadan. Situ ulang tahunnya. Kita baca saja Pak. Takatannya pesanku Bapak Ibu sekalian. Namun dia namanya kata baca tapi secara kontinu terus menerus, insya Allah nampak barakah kikipun Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir, saya tutup ceramah saya Bapak Ibu sekalian. Ia komeloki mapoga usit di kasiwian, meloki mengaji sesuai, jangan pasang standar terlalu tinggi ya, aja Pak. Hari pertama kanggota baik, nah baca tak 2 juz, magalah putih. Pas hari kedua turun. Akhirnya dia nama mengaji magai, maburasa itau marepai aja. Jangan terlalu pasang standar terlalu tinggi Pak. Namo tas silampa meja siaso, baja 2 lampa, bajan nasi 3 lampa, continue tapi terus meningkat. Itu yang diinginkan oleh agama. Maka dia minta sebaik-baik orang di antara kamu yang melakukan satu kebaikan lebih baik daripada hari kemarin. Lebih baik ada? Tapi makanya minta man kana yawmuhu mithla amsi fa huwa maqbulun. Nigi to mapoga usik di pakasiwian jama-jamanya sesuai pada moyoni, tidak ada perubahan. Fa huwa maqbulun termasuk rogi. Harus meningkat Pak. Sias toye silampa, baja 2 lampa sih, baja 3 lampa sih, begitu seterusnya diinginkan oleh kamu. Tapi yang lebih celaka nasa minta wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Nigi tahu mapoga usitni perkasiwian yesoe lebih jelek, lebih buruk daripada hari kemarin. Mengaji soe dinar mengaji baja lebih jelek daripada hari kemarin. Tahu ritan roi ripung Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang sempat sampaikan pada kesempatan tarawih kali ini. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu sekalian di hari yang ke-11 ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencapai garis finish dengan kedudukan tertinggi, la'allakum tattaqun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.